desak Kapolri tangkap dulu, ya kan, tangkap dulu. Ini adalah berita-berita baru semua, saudara. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, bukan mengarang, saudara, bukan mengarang. Ini adalah informasi jelas, saudara. Ada bukti-buktinya. Jadi kita bicara dengan fakta dan data, ya ini, saudara. Jadi Wakapolri desak Polri tangkap Ibtu Rudiana. Usai hilang setelah diperiksa. Sudah hilang setelah diperiksa. Kita lihat lagi nih. Ini adalah Ugrosena. Usai diperiksa Mabes Polri, kabarnya dikabarkan Ibtu Rudiana hilang lagi. Dikabarkan Ibtu Rudiana hilang lagi. Ibtu Rudiana mendadak tidak bisa dihubungi oleh pihak kuasa hukumnya. Di sisi lain, Wakapolri Komjen Pol Ugrosena itu mendesak Polri ya untuk menangkap yang namanya adalah Rudiana. Ditangkap dulu dan ditahan dulu. Dengan itu Rudiana ini sekaligus jabatannya adalah Kapolsek dari Kapetakan. Padahal sebelumnya Ibtu Rudiana rutin menghubungi kuasa hukumnya melalui telepon. Hal tersebut juga diungkap oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, yaitu adalah Mardiman Sane. Ya, saya informasikan ini tadi hanya mengulang saja, saudara, hanya mengulang. Mungkin si Mardiman Sane tidak tahu kalau Rudiana itu sudah sampai di Mabes Polri. Berapa hari yang lalu deh, saya melihat rombongan itu ada di sana. Kan sepertinya dia sudah ditangkap dan sampai sekarang menghilang. Menghilang karena apa? Disekap dulu nih. Kan mungkin mendengar himbauan daripada Ugrosena itu harus ditahan dulu supaya dia tidak membuat berita yang macam-macam. Ditahan dulu, ya kan, ditelusuri dari awal, ya kan, habis itu nanti dibuka semuanya. Dia akan menjadi tersangka, ya. Ini terkini sudah 3 hari, ini adalah ungkapan daripada mereka. Terkini sudah 3 hari. Jadi sudah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri. Ya kan, sudah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri. Itu Rudiana mendadak tidak bisa dihubungi pihak kuasa hukum itu. Kalau itu biasa, saudara, kan karena dia ada di Mabes Polri. Kalau di Mabes Polri tinggal handphone diminta saudara sama mereka yang ada di sana, pejabat-pejabatnya, mungkin pangkatnya lebih tinggi, dan diminta supaya tidak bisa dihubungi segala macam, saudara. Dan dia sekarang polisi ketemu polisi nih, bukan polisi dibantu sama orang sipil sebagai pengacara, itu kan lucu. Masa polisi pengacaranya orang sipil? Polisi ini katanya masih berdinas. Inilah sesuatu keganjilan yang terjadi di hukum kita ini. Masa seorang polisi di backup sama orang biasa, dan seperti kita tahu ya, si Pitra segala macam itu ya. Ini dia polisi aktif loh. Kan kalau orang-orang sipil itu dibantu oleh kuasa hukum dari misalkan seperti Pitra itu normal. Ini seorang polisi, saudara. Ini seorang berarti mengecilkan polisi. Berarti ya polisi sekarang ini minta dibawa ke Mabes, habis itu diusut sendirilah. Polisi kan orang-orang jago, saudara. Masa melibatkan pengacara sih? Masa melibatkan dia ini adalah nggak penting ya, orang-orang yang ada di pengacara itu. Rudiana ini ya, coba kita lihat lagi. Rudiana ini ya. Ini adalah beritanya, coba kita lihat ya. Ini yang jelas-jelas saja deh. Kita lihat dari ini ya, tadi ya. Sedikit informasi aja, saudara. Ini beritanya dari media yang berbeda. Dari media yang berbeda, beritanya berbeda. Kita lihat. Terkini sudah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tidak bisa dihubungi pihak kuasa hukumnya. Bisa bilang biasa. Mardiman Sane mengatakan bahwa Ibtu Rudiana tidak dikunjungi, tidak kunjung merespon. Ibtu Rudiana tidak kunjung merespon. Iyalah, orang namanya di dalam tahanan gimana bisa merespon? Berarti apa bocoran yang kita dapat sudah benar, saudara, bahwa Ibtu Rudiana sepertinya sekarang ini masih ditahan di Mabes Polri ya. Makanya tidak ada berita-berita di luar, coba. Bisa nggak ada yang memberitakan berita-berita di luar? Ini adalah berita yang kita lihat dari kemarin, yang saya dengar dan saya lihat. Rudiana ada di Mabes Polri, saudara. Makanya informasi itu saya
saya berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sini. Jadi terkait dengan hal tersebut, Mardiman Sane tidak bisa memberikan penjelasan lebih jauh, memberikan lebih lanjut mengenai terpidana Rivaldi. Ya, ini saudara Rivaldi nih. Akhirnya beralih ke yang lainnya. Rivaldi ini orang yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan pengeroyokan. Rivaldi ini ditangkap sepertinya di dekat bioskop ya. Saya melihat itu si Unyil ini. Unyil atau apa itu namanya. Rivaldi ini ditangkap dan dia karena apa? Gara-gara dia membawa senjata tajam. Dan itu sekarang digabungkan dengan 7 orang terpidana lainnya. Bahkan Mardiman Sane mengaku baru tahu Rivaldi ditahan atas kasus lain. Ini baru tahu, kasihan. Pengacara ini baru tahu ya. Rivaldi saudara digabungkan dengan tahanan-tahanan yang dibilang adalah yang melakukan budak paksa atau pemerkosaan itu, yang didakwa sebagai pemerkosa. Menurutnya Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja pengembangan penyidik. Karena Rivaldi bisa saja pengembangan penyidikan ya, penyidik ya. Mardiman Sane pun kesulitan untuk menjawab pertanyaan dari kuasa hukum Rivaldi, yaitu adalah Cindy Sembiring. Ya kan, kita lihat aja, kita lewat ini sudah kita informasikan dan ini kita pengen melihat saudara. Ini adalah ini. Kita lihat saudara. Jadi pantesan Ibtu Rudiana ogah hadir di sidang PK Rivaldi, ya kan? Dan Saka Tatal. Rudiana tidak mau hadir, saudara. Ya inilah sebabnya. Rudiana kemarin kan kita tahu padahal ini adalah satu kota Cirebon sendiri. Apa namanya? Sidang PK daripada Saka Tatal itu dibuat di Cirebon. Tapi mengapa yang namanya si Ibtu Rudiana orang Cirebon sendiri nggak mau hadir? Ya karena ini saudara, pantesan Ibtu Rudiana ogah hadir di sidang PK Rivaldi dan Saka Tatal. Penguasa hukum mengatakan apa? Tidak perlu saudara. Ini saudara katanya si Unyil nih, kasihan mukanya Unyil juga. Unyil mukanya juga Unyil. Ini saudara katanya si Unyil nih, kasihan mukanya si Unyil. Ini adalah Rivaldi nih, mukanya kecil Unyil. Pantesan saja, sebentar ini benar nggak? Ini dari awal. Saya mau melihat ya, ini dari awal. Pantesan saja Ibtu Rudiana ogah menghadiri sidang peninjauan kembali Rivaldi terpidana kasus Bina Cirebon. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane, merasa hal itu tidak perlu. Ini baru lagi saudara ya, Mardiman Sane ini kuasa hukum daripada si Ibtu Rudiana. Dan kita tahu bahwa Ibtu Rudiana itu kan kuasa hukumnya adalah Pitra. Dengan Pitra Romadoni, terus ada Elsa Syarif ya. Ini siapa lagi nih? Kita nggak tahu yang namanya Mardiman Sane. Kuasa hukum itu Rudiana Mardiman Sane merasa hal itu tidak perlu. Mardiman mengatakan bahwa jika Rivaldi ingin mengajukan PK, maka beban pembuktian tersebut ada pada dirinya. Namun jika ingin mendapatkan keterangan dari kliennya, Mardiman Sane mengungkap tidak perlunya kehadiran Ibtu Rudiana saat pengajuan PK Rivaldi. Oh, ini saudara kita tahu ya. Apakah dia berani memanggil? Sepertinya nggak ada yang berani memanggil ya. Kita lihat aja waktu kemarin itu diundang rame-rame di tempat Hotman Paris ya. Dan itu ada pengacaranya si Ibtu Rudiana. Oh, atau orang itu saudara yang saya melihat itu agak sedikit arogan ya. Apakah itu Mardiman Sane atau yang tampangnya seperti
seperti antagonis juga lah orang-orang yang antagonis ya. Namun jika ingin mendapatkan keterangan dari kliennya, Mas Diman Sane mengungkap tidak perlunya kehadiran itu Rudiana saat pengajuan PK Ripaldi. Jadi begini, kalau saudara Ripaldi hendak mengajukan PK, sudah pasti beban pembuktian itu ada padanya. Karena siapa yang mengendalikan atau siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan, kata Mas Diman Sane ya, ungkapannya tidak penting ya. Bagaimana Ripaldi merasa ada novum atau kekilapan hakim, kemudian dia mengajukan. Saya pikir tidak salah bila mana diperlukan untuk mendengarkan keterangan Pak Rudiana. Menurut saya sebagai semua orang yang sama di mata hukum, kan itu sah-sah saja, saudara. Ini ungkapan-ungkapan yang relatif biasa-biasa saja. Sepertinya kemarin PK Saka Tatal tidak perlu kehadiran beliau karena beliau sudah diwakilkan oleh jaksa, kata Mardiman ya. Mungkin Mardiman itu orang yang sepertinya tidak bersahabat, lihat gitu ya. Jadi meskipun pengajuan PK Ripaldi itu dianggap sah, namun untuk meminta keterangan dari kliennya bisa saja, namun tidak perlu kehadirannya dalam pengajuan PK. Dia mengatakan aja bahwa itu tidak perlu, selesai saudara. Jangan berputar-putar seperti ini ya, maksud daripada Ripaldi ini. Ya kita lihat. Ini saudara. Inilah penyebabnya sepertinya ya, dari awal kita tahu ya. Gara-gara itu Rudiana lolos sanksi etik dari ex Kapolri sindir habis-habisan propam, dia mengatakan adalah pelanggaran. Ini sebelumnya saudara, sebelumnya itu memang ya, dia dikatakan oleh penyidik, dia mengatakan bahwa Rudiana itu tidak melanggar kode etik. Kalau sekarang nggak bisa lari saudara. Dia tidak bisa lari karena apa? Sekarang ini Ibu Rudiana sudah ada di Barreskrim, dan Ibu Rudiana sepertinya, saya melihat sepertinya sudah ditahan ya, Ibu Rudiana ini saudara. Karena apa? Mungkin kemarin dia tuh membuat berita yang tidak benar, makanya sekarang ini Ibu Rudiana saya melihat sudah sepertinya ditahan karena tidak ada berita lain, dan dia mengatakan para pengacaranya juga mengatakan dia tidak bisa menghubungi karena dia tahu